Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan berbicara mengenai latar belakang pada sebuah karya tulis ilmiah. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa itu sebenarnya karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah. Dan Anda sudah memberikan respon atau pendapat Anda pada Google Form yang telah saya berikan. Dan saya yakin Anda sudah memahami apa sebenarnya artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, hari ini kita coba membahas bagian per bagian. Nah, dalam sebuah karya tulis ilmiah itu, meskipun bagian paling atas adalah sebuah judul, jadi kalau kita lihat sebuah karya tulis ilmiah, saya akan coba meng-share sebuah karya tulis ilmiah. Nah, ini adalah sebuah karya tulis ilmiah yang saya susun dari sebuah penelitian berjudul Strategi Optimalisasi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Kabupaten Bintan. Dan beberapa tim, atau dalam satu tim, kami menyusun penelitian ini. Dan inilah sebuah karya tulis ilmiah yang kami susun. Ada judul di sini, di atas, ada abstrak, berisikan abstrak yang berbahasa Indonesia, ada juga abstrak yang berbahasa Inggris. Jadi, ini tergantung dari peruntukan kemana artikel ilmiah ini mau dikirimkan. Di beberapa tempat untuk mengirimkan artikel ilmiah itu memang mengharuskan adanya abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dui bahasa. Namun pada kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah bukan pada judul dan abstraknya, karena ini bagian yang sebenarnya adalah kesimpulan dari seluruh karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama dulu yang harus paling penting kita mulai adalah latar belakang atau pendahuluan. Jadi dalam menulis sebuah artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah, ruhnya adalah berada pada latar belakang. Latar belakang ini secara umum adalah menggambarkan apa sebenarnya yang ingin kita tulis, apa yang sebenarnya ingin kita ceritakan, dan apa yang sebenarnya ingin kita bahas. Masalah apa sebenarnya yang mau kita angkat? Ada kesenjangan masalah apa pada tataran empirik yang mau kita bahas dan kita analisa pada karya tulis ilmiah kita atau pada artikel ilmiah kita. Maka yang paling penting pertama adalah latar belakang. Begitu juga nanti kalau saudara-saudara menulis skripsi atau membuat skripsi, itu yang paling penting, pondasi sebuah skripsi adalah latar belakangnya. Nah, dalam karya tulis ilmiah juga yang pertama kita pelajari bagaimana menyusun bab niat. Dalam beberapa pendapat akademisi, latar belakang ini adalah bab niat. Niat seorang penulis untuk menyusun, membahas, menganalisis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, saya akan berikan tahap-tahap itu kepada peserta mata kuliah Bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Baik, saya akan share materi kita pada kali ini, yaitu menyusun judul dan latar belakang karya tulis ilmiah tentunya. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Jadi, ini kerangka dalam menyusun latar belakang pada karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah itu yang pertama kita cari bukanlah judul dulu. Jadi, kalau judul dulu ini akan membingungkan. Karena niat kita, apapun keinginan kita yang mau kita tulis, itu berada pada latar belakang masalah. Jadi, dimulai dari what's problem, apa masalah yang harus kita tulis pada karya tulis ilmiah kita. So, kerangka berpikir karya tulis itu dimulai dari masalah dulu. Masalah itu harus memiliki data atau fakta. Jadi bukan sesuatu justifikasi, sesuatu yang kita simpulkan hoax atau fitnah, atau tidak ada, justru sama sekali tidak ada data dan faktanya. Jadi sama seperti kita menulis opini kemarin, masalah itu diangkat harus memiliki data dan fakta. Nanti kita akan bicara data seperti apa yang harus kita tuangkan ke dalam latar belakang karya tulis ilmiah kita. Kedua, masalah itu bersifat aktual. Aktual itu kekinian, ya, kekinian, terbaru. Jadi apa isu-isu yang sedang berkembang hari ini? Artinya apa? Karya tulis ilmiah yang bagus itu juga harus sesuai dengan kondisi isu masyarakat itu sedang terjadi masalah apa.
Sama seperti opini, kemarin kita juga bicara masalah keaktualan tulisan, keaktualan isu, itu penting. Jadi begitu juga karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah, apalagi karya tulis ilmiah seorang mahasiswa ilmu sosial, jadi dia harus mengerti fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi pada lingkungannya, atau pada bangsanya, atau pada negaranya. Dan kemudian harus akurat dan konkret. Jadi harus memiliki sumber yang akurat dan konkret, ya, jelas. Tidak boleh abstrak, tidak boleh abu-abu, atau justru malah hoax. Jadi harus benar-benar dipahami. Nah, dari masalah yang memiliki data dan fakta, sifatnya aktual, dan kemudian akurat serta konkret, barulah kita akan susun menjadi sebuah judul. Misalnya kita mau membahas masalah pengentasan COVID-19. Taruhlah yang ingin kita susun adalah bagaimana pemerintah melakukan pengentasan atau pencegahan COVID-19. Itu katakanlah. Nah, maka masalah yang perlu kita dalami adalah ya data yang berkaitan dengan COVID-19. Berapa jumlahnya, kapan dia masuk, berapa orang yang sudah terinfeksi, berapa ODP-nya, berapa PDP-nya, berapa yang selamat, berapa yang sehat, berapa yang meninggal. Nah, itu data dan faktanya harus berdasarkan sesuatu yang real, tidak boleh kita karang. Nah, artinya, aktual, saya kira COVID-19 menjadi satu isu yang aktual untuk saat ini, ya. Atau justru isu apa lagi yang aktual saat ini? Mungkin isu dari sisi work from home-nya, ya, bukan dari isu COVID-nya, tapi work from home-nya. Tetapi ya kita tarik sajalah secara umum isu COVID-19-nya. Jadi datanya berkaitan dengan isu itu. Dan kemudian harus akurat. Jadi kita memperoleh data yang berkaitan dengan jumlah orang yang terinfeksi, ODP, PDP, itu juga harus akurat. Nah, dari masalah itu barulah kita angkat. Apa sebenarnya mau kita tulis? Peran pemerintah misalnya. Peran pemerintah dalam pencegahan dan pengentasan COVID-19. Jadilah sebuah judul. Tetapi judul itu bukan muncul duluan, tapi dia harus diikuti dengan data fakta dulu, masalah dulu kita angkat. Oh, masalahnya ada COVID. Berapa datanya? Berapa orang yang ODP, PDP, berapa yang sehat, berapa yang meninggal, berapa yang OTG dan sebagainya. Itu ya sudah syarat kita, masalah kita sudah masuk ke 3 syarat ini, maka masalah itu kita tuangkan dalam latar belakang, barulah kita buat judul di atas. Nah, tapi kalau kita bicara peran, tadi kalau kita judul contohnya adalah peran pemerintah dalam pencegahan dan pengentasan COVID-19, maka kita harus berbicara, apa masalahnya peran pemerintah? Apakah data-data tersebut ada hubungannya dengan peran pemerintah? Apakah data tersebut akibat dari peran pemerintah yang lalai atau seperti apa, atau apa hubungannya dengan peran pemerintah? Nah, atau apa saja yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan data-data yang kita berikan, kita sajikan. Jadi harus ada relevansi antara masalah yang mau kita angkat dengan data yang kita sajikan. Jangan datanya kita sajikan berupa angka-angka atau statistik-statistik, tapi kita nggak tahu apa yang mau kita bahas dari data itu. Sekian orang ODP, sekian orang PDP, sekian orang yang sembuh, sekian orang yang meninggal, tapi yang mau kita lihat apanya? Apakah dari sisi banyak jumlah yang meninggal, atau banyak orang yang terinfeksi, atau apanya sebenarnya, atau peran pemerintahnya, atau kebijakan pemerintahnya dalam langkah pencegahan. Artinya harus kita relevansikan. Oh, ternyata sekian orang ODP dan PDP. Nah, artinya mungkin kita lihat apakah penyebabnya ada pada kebijakan pemerintah, atau penyebabnya ada peran pemerintah, atau ada satu kelalaian pemerintah. Maka kita harus relevansikan masalah itu dengan datanya. Barulah jadi judul, misalnya kebijakan atau peran pemerintah dalam pencegahan dan pengentasan COVID-19. Nah, itu dia. Ini kerangkanya. Maka hal yang paling penting dalam menyusun latar belakang adalah menyusun masalah dan membangun masalah itu dengan data, lalu relevansikan masalah itu dengan data. Jangan datanya berbeda, tapi kita tahu masalahnya apa. Datanya mengenai banyak orang yang meninggal karena COVID-19 atau apa, tapi kita nggak tahu kita mau cari apanya. Ya. Jadi kita harus relevansikan antara masalahnya dan datanya. Data dan masalahnya harus saling link and match, ya, saling berhubungan, tidak saling memberi jarak atau gap. Kalau gap justru kita akan bingung sebenarnya masalah yang mau kita bahas apa. Datanya banyak, tetapi kita nggak tahu masalah apa. Datanya mungkin konkret, datanya mungkin komprehensif, tapi kita nggak tahu dari data itu kita mau bicara masalah apa. Jadi masalahnya peran, masalahnya kebijakan, misalnya di ilmu pemerintahan, masalah kewenangan, nah datanya harus juga berhubungan.
kewenangan pemerintah dalam pengentasan COVID-19 misalnya. Apa datanya? Nah, apakah datanya adalah orang meninggal tadi, atau datanya adalah berapa pasien ODP, PDP? Ya tentunya adalah kebijakannya yang dilihat kalau bicara kebijakannya. Kalau peran, ya hubungkan peran dengan data itu tadi. Saya kira gitu yang untuk bicara kerangka dalam penyusunan latar belakang ini. Nah, kemudian setelah kita memahami masalah yang mau kita tulis, yang sudah bermuara pada judul, maka data haruslah sesuai dengan syarat-syaratnya tadi. Nah, harus data yang sesuai dengan fakta, tidak boleh kita karang-karang, kemudian data itu harus terbarukan, ya, aktual, kontekstual, dan juga akurat setelah konkret. Tidak boleh abstrak, tidak boleh hoax. Ya. Jadi harus kita pastikan data itu tidak boleh hoax. Nah, data itu ada dua jenis. Pertama, ada data naratif dan juga data numerik. Atau saya baca sesuai ini, ada data numerik dan data naratif. Data numerik itu apa? Data yang ya sifatnya adalah angka-angka. Dia diperoleh dari angka-angka statistik dan juga dari angka-angka atau data angka yang dijelaskan dari koran, buku, atau majalah, atau artikel, atau TV, atau hasil-hasil penelitian. Jadi datanya biasanya berupa data-data statistik, angka-angka. Kemudian ada data naratif, data yang berupa cerita, penjelasan. Jadi dia bukan saja angka, tapi dia penjelasan, cerita. Bisa juga data angka dari koran, buku, atau makalah, atau majalah, atau hal-hal yang berkaitan. Nah, ini contohnya data numerik statistik. Jadi ini yang Anda bisa lihat, statistik ini data numerik, angka-angka. Ya. Jadi data seperti ini, kalau dalam latar belakang kita, misalnya kita membutuhkan data yang sifatnya angka itu apa? Kalau tadi kita menulis tentang usaha pencegahan dan pengentasan COVID-19, maka data statistiknya apa? Berapa orang yang ODP, berapa orang yang PDP, berapa yang terinfeksi, berapa yang sudah sembuh, berapa yang meninggal. Nah, sehari-hari kan bisa kita dapatkan perolehan data itu. Nah, jika kalau kita ingin menulis tentang itu ya, jadi kita datanya angka-angka berkaitan tentang itu. Ya, data lain, ya tergantung masalah apa yang kita angkat. Atau misalnya, kita mau berkaitan dengan peran pemerintah dalam normalisasi harga bahan pokok di masa COVID-19. Nah, datanya bukan orang PDP tadi, bukan ODP tadi, tapi datanya adalah yang berkaitan harga-harganya yang melunjak naik, harga beras, harga gula, dan atau harga bahan pokok lainnya. Maka data itu barulah jadi judulnya adalah peran pemerintah dalam normalisasi harga bahan pokok di masa COVID-19 misalnya. Seperti itu. Nah, itu dua judulnya sudah saya kasih gambaran. Maka data numeriknya adalah data harga gula misalnya, data harga bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan pada masa wabah COVID-19 ini. Itu data numerik. Seperti itu. Ada data naratif. Nah, naratif itu biasanya saya mungkin bisa sajikan begini. Di karya tulis saya itu begini. Nah, data naratif itu nih data naratif. Jadi dia cerita ya, bahwa UMKM itu begini, eksistensi UMKM itu begini. Jadi dia cerita naratif. Dan data itu syaratnya harus punya sumber. Mau dia numerik atau naratif, dia harus punya sumber. Kalau misalnya tadi numerik, data angka-angka, kita dapat dari mana angka tadi? Apakah BPS, apakah press release, ya. Jadi kita harus memiliki sumber yang akurat. Itu yang dinamakan data yang akurat. Jadi tidak boleh kita karang sendiri. Nah, kalau naratif yang berkaitan dengan penguatan argumentasi, ya, kita munculkan. Nah, ini ada data yang naratif, dia gabungan naratif dan juga numerik. Jadi numerik itu bisa bergabung juga secara naratif. Jadi misalnya, apa numeriknya sini? Persentase. Jadi pada tahun 2011, UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9%. Ya, pemasukan produk domestik bruto (PDB). Nah, ini numerik 61,9. Tapi ada cerita bahwa UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang sekian persen terhadap PDB. Jadi ada narasi yang dikuatkan dengan numerik. Nah, angka-angka data kalau numerik begini jelas tidak boleh kita karang. Tapi kalau cerita yang tentunya tidak ada data angka juga tidak boleh kita karang, harus ada sumber.
Dan pola penulisan sumber sudah kita sama-sama belajar pada metode pengutipan. Dari mana Anda bisa mendapatkan data-data ini? Ya, bisa dalam data-data BPS, data-data di majalah, makalah, di koran, di media, di TV, dari press rilis berita. Jadi angka-angka yang berkaitan dengan masalah yang Anda angkat atau narasi-narasi yang berkaitan dengan masalah yang Anda angkat. Jadi harus dicantumkan sumbernya. Jadi seperti ini, ya. Nah, ini juga ada misalnya data narasi dan juga berhubungan dengan data numerik. Ada sumbernya bintan.kap.go.id tahun 2018 menjelaskan bahwa di Kabupaten Bintan itu pelaku usahanya meningkat jadi 2.871 pelaku usaha. Tahun 2016, 2.633 pelaku usaha. Ini ada angka numerik, tapi inti dari datanya sebenarnya naratif, tapi diperkuat data numerik. Numerik itu tidak mesti tabel-tabel, dia data yang sifatnya angka. Tapi juga bisa bergandeng dengan data narasi. Narasi itu ya data yang tidak bersifat numerik, tidak bersifat angka, tapi dia berupa cerita. Seperti ini bisa kita lihat data-datanya banyak sekali. Nah, ini jelas naratif dan numerik nih. Ada data yang juga dia bergabung naratifnya. Tadi saya bilang dia bergandeng. Dia sebenarnya cerita, tapi ada angka-angkanya. Nah, ini sumber datanya harus kita jelaskan. Tapi kalau seperti ini dia naratif, pure naratif. Terhadap pelaku usaha, pemerintah Kabupaten Bintan meminta untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan sebagainya. Ini cerita, ya, cerita dan ini data. Jadi kita hal seperti ini membantu kita untuk menyusun sebuah latar belakang. Sebenarnya melakukan penguatan terhadap apa yang harus kita bahas pada latar belakang karya tulis kita. Ingat, karya tulis itu, latar belakang itu adalah apa yang mau kita tulis, ya, apa yang mau kita bahas. Jadi niat kita ingin menyusun atau menulis tentang COVID-19. Nah, jadi latar belakang dulu, kenapa kita harus menyusun itu, datanya mana, dan kenapa kita harus menyusun itu. Ya, jadi yang Bapak Ibu harus miliki, harus disusun dalam latar belakang, yaitu data-data. Ya, sama seperti kita menyusun opini, yang pertama kita peroleh adalah data. Ya, nah seperti itu. Ya. Kemudian, ya ini dari buku ya, misalnya Anda mendapatkan data dari buku penjelasan, misalnya Anda ingin menulis tentang peran pemerintah dalam normalisasi harga bahan pokok di masa wabah COVID-19. Anda jumpa bukunya misalnya kalau ada bukunya. Atau Anda baca sebuah majalah, misalnya majalah X bercerita atau memberikan berita terkait dengan harga bahan pokok saat ini atau dalam masa wabah. Nah, data yang dari majalah itu atau dari buku itu bisa Anda ambil, ya. Nah, dan ditulis sebagai kutipan, ya, sebagaimana kita sudah pelajari. Dari koran, ya, ini misalnya koran, ya kita sebutkan sumbernya. Ya, dari koran, misalnya Anda membaca koran berkaitan dengan masalah yang Anda teliti, berkaitan masalah yang Anda kaji, Anda ingin tulis, ya. Jadi Anda bisa cari datanya itu di koran, di buku, di majalah, di artikel, di website pun bisa. Jadi di media-media online juga bisa jadi data. Jadi data ini adalah penguatan untuk kita, kenapa kita harus membahas masalah itu. Jadi misalnya masalah normalisasi harga bahan pokok. Nah, ya kita harus lihat dulu, ada nggak fenomena bahan pokok yang naik. Lalu kalau kita ingin menulis peran pemerintah dalam normalisasi harga bahan pokok pada wabah COVID-19, maka kita harus relevansikan harga bahan pokok tadi naik, dan kita buktikan dengan datanya, ada nggak hubungannya dengan peran pemerintah? Atau justru dia naik secara invisible hand, tangan tidak tampak dia naik sendiri, atau secara alamiah dia naik sendiri. Nah, ini yang mesti jeli penulis lakukan. Data tadi kita dapatkan dari internet kah, dari buku kah, dari majalah kah, itu saya kira mudah untuk didapatkan. Tapi tugas kita selanjutnya adalah merelevansikan data tersebut dengan masalah yang kita kaji. Misalnya tadi judulnya adalah peran pemerintah dalam normalisasi harga pada masa wabah COVID-19. Ada tidak hubungan langsung kenaikan harga-harga bahan baku itu dengan peran pemerintah. Jadi misalnya apa yang sudah dilakukan pemerintah? Misalnya mungkin penahanan harga atau razia pasar atau apa. Nah, data itu juga mesti kita peroleh. Apa yang sudah dilakukan pemerintah kalau kita ingin menulis tentang peran pemerintah dalam normalisasi harga pada masa wabah COVID-19. Jadi data peran pemerintahnya juga harus kita dapat, bukan saja harga bahan pokoknya yang naik. Sama seperti tadi peran pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Jadi data mengenai peran pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya juga harus kita peroleh, bukan saja data berkaitan dengan COVID-19-nya. Nah, justru kalau kita hanya mencantumkan data berkaitan dengan COVID-19, tadi berapa ODP, berapa PDP, berapa yang terinfeksi, berapa yang sembuh, lalu tidak ada hubungan sama sekali dengan peran pemerintah, itu juga jadinya bias, jadinya aneh. Jadi harus kita cari juga dua data itu. Datanya, oh sekian orang yang COVID-19, sekian yang terinfeksi, sekian yang sembuh. Nah, tapi kita harus cari juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah melakukan apa nih sejak COVID-19 diinformasikan atau sejak diumumkan di Indonesia sudah mulai mewabah, apa yang pemerintah lakukan. Dan begitu juga dengan masalah-masalah lain. Jadi masalah yang kita bahas dengan datanya harus connect. Dan data ini bisa macam-macam sumbernya, bisa dari buku, dan data dari koran atau media atau sebagainya. Saya kira teman-teman sudah memahami itu, karena sumber, kuncinya adalah sumber. Karena sumber ini adalah gunanya untuk apa? Supaya penulis tidak dituduh memplagiat atau mengambil data yang tidak dicantumkan sumbernya. Ya, saya kira ini sama seperti metode pengutipan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun yang paling penting di latar belakang ini adalah merelevansikan masalah yang kita bahas dengan data. Data pasti punya sumber. Nah, itu dia syaratnya, latar belakang harus punya data, data harus punya sumber, tapi data tersebut harus punya hubungan dengan masalah yang harus kita kaji. Itu dia. Nah, ya saya kira itu dulu untuk bicara latar belakang, ya, latar belakang penulisan karya tulis ilmiah. Jadi kata kuncinya adalah dalam sebuah karya tulis ilmiah, yang pertama harus ditulis bukan judul. Tapi yang harus ditulis atau harus kita cari, memang judul perlu kita tulis pertama, tapi bukan kita mulai dari judul. Tapi kita memulainya dari latar belakang. Latar belakang itu yang mesti kita cari, mesti kita pahami, mesti kita cari datanya, kita relevansikan antara data dan latar belakang. Nah, maka baru kita dapatkan apa yang harus kita tulis. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Nanti bagaimana cara penulisan pendahuluannya atau latar belakangnya kita akan langsung saja nanti pada saat latihan. Dan latihan mungkin akan saya berikan pada sesi-sesi diskusi saja. Saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya dalam menyimak dan mendengarkan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi proses pembelajaran kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.